Di saat saya berbani Hasyim, salawat Bani Hasyim, itu tiba-tiba ada dua sosok mendekat ke saya. Saya waktu itu sambil merem. Dua sosok, satu bercahaya, satu itu seperti mukanya Abah, wajahnya Abah. Bukan seperti Abah, Abah, iya, subhanallah. Abah, jadi bergandengan mendekat ke saya. Cahaya ini tidak bicara, tapi ini saya yang bicara. Itu Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man fis sama ismu Ahmad wa fil ismu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama kami Flash Channel Cager Bager. Taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Alhamdulillah, berkat kebaikan semua para pemirsa di rumah, kami masih bisa berkarya bersama Flash Channel Cager Bager. Dan pada kesempatan kali ini, kami Flash Channel Cager Bager bisa menghadirkan salah satu narasumber, yakni beliau salah satu pengusaha. Beliau juga salah satu murid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya yang sudah siap untuk menceritakan kisahnya, bagaimana perjalanannya sebelum berthariqah dan bagaimana perjalanan bertemu dengan thariqah sampai sekarang berguru kepada Syekh Mursyid Pangersa Abah Awas. Kita sambut Bapak Haji Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya. Secara Pak Haji kan sibuk di bidang usaha, dan gak apa-apa sekalian saja iklanin, barangkali ada ikhwan akhwat yang ingin cari-cari mobil atau mau kredit mobil atau mau beli mobil, datang ke showroom beliau. Beliau ini ada salah satu pengusaha mobil. Alhamdulillah Pak Haji, bagaimana sebelum bertemu dengan thariqah perjalanan Pak Haji? Kok bisa-bisanya mau ditalkin sampai mau berguru ke Pangersa Abah Awas? Baik. Sejarahnya bagaimana Pak Haji? Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit bercerita tentang kilas balik perjalanan saya menuju Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jauh sebelum saya mengenal thariqah, saya sering berguru kepada beberapa guru-guru hikmah maupun tasawuf. Jadi dulu itu saya pernah mengalami perjalanan spiritual yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Jadi saya pernah mati suri waktu itu. Mati suri? Mati suri. Sudah tidak bernapas? Sudah tidak bernapas. Bahkan saya sudah masuk dalam alam arwah. Pada waktu itu saya sudah ikut dalam pengajian-pengajian tasawuf. Jadi saya waktu itu kena penyakit muntaber. Muntaber itu sampai keluar kotoran tuh sampai dari mulut, sampai kuning ya? Kuning, sudah seperti rasanya udah nggak enak gitu. Dan itu udah tinggal tulang sama, boleh dibilang tulang sama kentut ya. Sama kentut. Terus sama kentut. Jadi pada saat itu di saat saya mau diambil oleh Allah, pada saat itu saya berdoa, ya Allah, kasih saya kesempatan untuk bisa menghidupi dan memberikan kebahagiaan buat anak istri saya. Pada saat itu, itu saya melihat anak istri saya nangis, melihat, dan saya masuk dalam lorong. Sebelum masuk dalam lorong itu saya dijaga oleh laki-laki berjubah. Laki-laki berjubah, sepertinya laki-laki, tapi tidak terlihat wajahnya pada saat itu. Terus di atas langit itu seperti ada bacaan, mungkin pada saat itu jikiran-jikiran saya yang pernah saya dawamin waktu itu. Di saat saya masuk dalam lorong itu, terus sampai akhirnya ada seperti bioskop gitu. Bioskop itu di depan tuh layar, terus di tempat duduk gitu ketemu dengan almarhum bapak saya. Bapak saya, tapi dia nggak bicara, hanya dia melihat saya, dan beberapa arwah-arwah yang sudah di situ juga sudah ada, dan mereka juga nggak ada yang bicara. Nah, di situ ada suara yang mengatakan, di saat saya berdoa itu, pada saat itu juga saya di tempat seperti itu,
Ada yang mengatakan kamu masih dikasih kesempatan. Seperti itu. Di saat berdoa minta kesempatan, ada yang bicara, kamu masih dikasih kesempatan. Akhirnya saya disuruh pulang. Sudah, kamu pulang. Pulang saya dalam lorong itu, kembali lagi ke lorong itu, dan saya melihat anak istri saya sudah di kaki saya itu udah menangis, udah nggak karuanan. Begitu saya melek, mereka menangis gembira gitu. Artinya mungkin dalam beberapa menit atau beberapa jam saat itu saya meninggal. Karena pada saat saya pergi ke dalam arwah itu hanya ukurannya sekitar beberapa menit saja gitu kan. Akhirnya terbangun saya, alhamdulillah bisa sembuh lagi sedia kala, normal lagi, saya ya sehat total itu lagi. Alhamdulillah sehat total pada saat itu. Dan terus di perjalanan berikutnya dalam mimpi pun saya bermimpi pada waktu itu saya dimimpi dinikahin oleh perempuan pakaian nikah, tertutup rapat gitu, perempuan. Saya pikir begini, di dalam perjalanan setelah saya dalam mimpi itu dinikahin. Ini posisi belum talqin ya? Belum jauh sebelumnya. Pada waktu itu kok dalam mimpi nggak pernah datang lagi tuh perempuan tuh kan. Pikir saya ini jangan saya dinikahin sama jin ya gitu. Biasanya kan kalau begitu sering datang gitu kan, nengokin tak apa kan gitu. Oh ini enggak gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, saya anggap itu hanya kembang tidur aja gitu. Iya. Ya, perjalanannya terus mengenai Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, memang sebenarnya saya sudah mengenal Thariqat Qadiriyah ini. Cuma dengan Wan Naqsabandiyah ini saya baru tahu setelah saya membaca buku. Oh, gitu. Setelah membaca buku baru tahu Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, cuma untuk di Suryalaya maupun di mana saya nggak paham. Saya taunya kalau di Indonesia tuh ada Thariqah. Thariqah itu kan banyak macam-macam. Yang saya tahu Qadiriyah. Saya pernah baca buku waktu itu di Al-Kisah ya, buku Al-Kisah gitu kan, saya suka tuh baca-baca gitu. Ada tuh pernah di kebetulan pada saat itu yang mengisi tabloidnya itu Habib Lutfi. Mengenai Thariqat saya pernah membaca, amalannya banyak juga ya Thariqat Qadiriyah gitu. Karena memang jujur aja saya itu boleh dibilang cinta dengan hal-hal yang seperti itu. Suka ya? Suka dengan para habaib, para ulama-ulama tuh saya suka gitu. Jadi ya condongnya saya dengan hal-hal yang pengajian gitu. Iya. Pantesan pas pertama saya kenal dikirim foto sama Habib Lian, saya pikir nih foto Pak Haji nih kayaknya Habib gayanya fotonya. Karena dengarnya memang kayak Habib. Ini Habib. Bukan itu Pak Haji Dayat katanya yang showroom mobil. Oh, potongannya karena potongan Habib. Ternyata memang cinta lah ya, cinta kepada para ulama. Muhibin lah, saya muhibin. Nah lalu bertemunya Thariqah itu bagaimana? Waktu itu 2015 akhir saya main ke tempat teman di daerah Rawamangun, belakang rumah sakit Persahabatan. Belakang rumah sakit Persahabatan. Saya dikenalin oleh teman saya namanya Kang Ilyas waktu itu. Kang Ilyas, orang Aceh ya? Orang Aceh. Iya, paham. Beliau udah dulu masuk Thariqat melalui Abah ya waktu itu, Abah Aus. Saya dikenalkan pokoknya dirayu seperti apa supaya saya bisa masuk ke sana. Sebenarnya tanpa dirayu juga memang saya lagi cari gitu. Dan memang menyukai seperti ini. Saya mencari artinya gini, saya mencari sebuah perjalanan yang memang menuju Allah itu, yang artinya memang benar-benar menuju Allah, dibimbing oleh guru yang benar-benar seorang guru kan gitu. Selama ini kan saya belajar ya seperti itu aja. Artinya sanad keilmuannya juga saya juga nggak paham. Terus nasab ilmunya juga saya juga nggak tahu, cikirannya juga nggak jelas kan gitu. Ya artinya begitu saya dikenalkan, diajaklah saya janjian waktu itu ke Menteng di rumahnya Ketua P3 waktu itu di daerah Menteng. Siapa? Lupa saya. Astagfirullahaladzim, di Menteng gitu ya. Ya, dari situ diperkenalkan saya oleh teman-teman, dihadapkan ke Abaos. Pada saat itu memang Abaos masih aktif. Iya, masih bisa keluar kan. Dengan Abaos, dan pada itu saya ditalkin oleh Kiai Soleh. Itu 2015. Oleh Kiai Soleh. 2015
Setelah saya ditalkin, ya sering saya datang ke tempatnya Kang Ilyas ini belajar mengamaliyah manakib. Ya awalnya saya juga nggak paham, nggak ngerti. Ya jujur aja, baru ini saya melihat yang ada yang nama sholat duduk, sholat sunnah berjamaah. Jujur baru itu pada saat itu. Cuma buat saya, karena ini sesuatu kebaikan yang mungkin keterbatasan saya dalam ilmu agama, kenapa enggak saya lakukan? Gitu. Toh yang dilakukan ini juga dilakukan oleh para kiai dan para ulama-ulama zaman sebelumnya kan gitu. Artinya udah saya lakukan. Pernah sekali di rumah saya, waktu itu di daerah Semper ya, Tanjung Jakarta Utara, manakib sekali. Dan setelah itu mental, udah nggak ketemu lagi. Nggak manakib lagi. Bahkan udah hilang nih, nggak ketemu lagi sama teman-teman itu. Ada komunikasi ya. Karena saya bekerja di Cilegon waktu itu. Kerja di Cilegon juga cuma setahun sih, kerja di Cilegon cuma setahun. Terus kembali lagi ke Jakarta, itu pun sudah nggak aktif. Artinya amalia manakib pun udah boleh dibilang lupa-lupa ingat gitu. Karena saya cuma dikasih buku, tapi saya bingung kan ngamalinnya ini bagaimana gitu kan, caranya gimana, nggak ada yang ngasih tahu gitu. Ya udahlah, berjalan apa adanya aja gitu. Yang penting saya satu yakinlah dengan zikiran ini, zikiran jaharnya itu kan, terus zikir khofinya. Nah ini zikir khofi ini memang saya yakini betul. Sampai nanti saya akan ceritakan bagaimana perjalanan zikir khofi saya membuat hal-hal yang di luar dugaan segala macam. Ya setelah saya pisah sama teman-teman itu udah nggak ketemu. Akhirnya di 2017 saya pergi ke Lombok. Di dalam rangka kerja. Dalam rangka ada kerjaan waktu itu, berkolaborasi dengan teman-teman dari Jawa Timur, Madura, mengenai besi-besi tua itu kan. Nah, tapi di situ saya selalu yang namanya robitoh, selalu walaupun saya nggak mengamalkan amalia secara sempurna, yang namanya wajahnya guru mursyid selalu saya ingat walaupun kayak seperti itu. Artinya dan zikir khofi pun selalu gitu. Setelah di Lombok itu, namanya daerah orang kan pekerjaannya pun boleh dibilang pekerjaan yang keras lah ya. Besi-besi gitu kan, persaingannya kuat. Bahkan boleh dibilang secara mistik mungkin kuat banget. Saya ditempatkan sama teman-teman Madura itu di suatu tempat di daerah situ juga, terdekat dari pabrik itu. Dan luar biasanya mereka ini setiap malam selalu diganggu oleh makhluk halus. Artinya dengan mungkin kiriman dari rival bisnis mereka kan. Nah karena setiap saya zikir jahar itu nggak pernah saya lepas. Setiap habis sholat 5 waktu selalu saya zikir jahar. Setelah itu memang nggak ngejalanin amalia yang lain ya, karena saya keterbatasan ilmu saya waktu itu. Itu alhamdulillah saya cuma mengingat wajahnya Abah waktu itu. Ya Allah, ya Abah, tolong saya di negeri orang. Saya tidak bisa apa-apa di sini tanpa bantuan Abah dan Allah. Saya jadi apa di sini? Dan saya di sini udah pasrah gitu. Apa yang terjadi dalam diri saya udah pasrah. Diserang pun enggak. Bahkan saya selalu dikasih mimpi-mimpi yang indah gitu. Artinya mimpi yang enak lah gitu, mimpi enak. Bahkan teman saya dari malam itu sampai pagi nggak bisa tidur. Ada dikejar sama kelelawar lah, ada kejar-kejar monyet lah, ular lah, apa gitu. Hampir setiap hari begitu. Akhirnya ya alhamdulillah, saya pikir ya alhamdulillah, mungkin ini artinya apa yang saya iniin saya dijaga kan, subhanallah, dijaga lah kan gitu oleh Allah. Karena hanya sebatas robitoh yang dilakukan oleh Pak Haji, yang akhirnya bisa membuat Abah datang, melindungi dan memberikan kenyamanan serta keamanan kepada Pak Haji. Ini bukti bahwa Abah tidak kemana-mana, tapi Abah ada di mana-mana. Itu salah satu karomah. Dan karomah selanjutnya apa yang dirasakan oleh Pak Haji? Jadi gini, setelah saya pulang pada saat itu kan saya berharap hasilnya kan besar.
Karena dalam hitung-hitungan kertas itu kita sebelum berangkat ke sana itu kan minimal tuh 100 juta lah. Minimal tuh saya dapat gitu. Maksimalnya ya nggak terbatas karena tergantung dari pari. Cuma Allah berkehendak lain. Artinya pada saat saya pulang ke Jakarta, kembali ke Jakarta itu bahkan nggak dapat apa-apa. Subhanallah. Nol sama sekali. Tapi itu seperti itu tidak membuat berhenti mengamalkan amaliyah. Justru makin kencang di situ. Nah, ini pelajaran juga nih buat semua ikhwan akhwat ya. Ini hanya sebatas pemandangan. Tujuan kita ilahi anta maksudnya warduka matlubi. Kalaupun seandainya keinginan kita, cita-cita kita tercapai, itu pemandangan, jangan stuck di situ. Adapun kalau seandainya setelah mengamalkan zikir tiba-tiba kita jatuh seperti yang Pak Haji alami, Pak Haji malah semakin kencang karena tujuannya bukan hal-hal yang diingini oleh kita, tapi tujuan kita tetap di ilahi anta maksudi warduka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Lanjut Pak Haji. Ya, jadi setelah saya pulang ke Jakarta, saya dihadapkan pada sebuah bencana besar buat diri saya. Satu, hasil nggak ada, keluarga hilang. Keluarga hilang. Pada saat itu, ya mohon maaf, mantan saya itu begitulah. Artinya saya dipecat lah gitu ibaratnya. Karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya ya sudah, saya terima semuanya itu karena saya pikir ini sudah takdir dari Allah dan ini buat saya merupakan sebuah ujian gitu loh. Jadi akhirnya sudah saya terima, saya pergi dari rumah. Tapi malah kenceng ngamalin. Dari rumah saya tidur di sembarang tempat di Jakarta, di kantor teman, di rumah adik saya. Itu tahun 2017 2018 itu. Jadi akhirnya ibu saya mendengar kalau saya tuh seperti itu, diteleponlah saya suruh pulang. Ibu saya di Tangerang kan, pulang. Ya namanya seorang ibu pasti nggak mau anaknya biar gimana pun pasti merangkul gitu. Yang tadinya dia melihat saya dulu punya apa-apa, sekarang nggak punya apa-apa, satu sen pun saya nggak punya uang. Di saat itu 1 sen pun saya nggak punya uang. Baju cuma baju di dalam tas aja udah. Selebihnya ya itu dalam berbulan-bulan saya tidur kayak kalong, mencelak di rumah teman, di rumah kantor teman. Nah di kantor teman itu saya sambil mengamalkan itu. Tengah malam saya sholat malam apa segala macam kan saya selalu bawa. Jadi kemanapun saya pergi, buku itu nggak pernah saya tinggal. Buku Duljuman itu. Iya. Subhanallah. Itu buat modal saya. Saya selalu berpikir begini, walaupun saya nggak punya uang, ini adalah ilmu buat saya. Ini bekal saya. Ya bagaimana Allah aja. Kalau seandainya Allah bikin saya mati di jalanan, ya udah saya pasrah. Yang penting saya pegang ini. Sudah mengamalkan ini. Sudah. Saya yakin. Karena saya berpikir begini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusannya, niscaya Allah pasti akan memberi apa yang dicarinya. Mungkin itu yang saya pegang. Dari dulu saya selalu pegang itu. Ditambah wa may yattaqillahi yaj'al makhraja. Itu yang selalu saya pegang juga. Subhanallah. Jadi begitu saya hancur, pulang ke Tangerang di rumah ibu saya yang notabene rumah sempit kecil kan. Gabung dengan adik-adik saya ada yang janda, anak ponakan kecil-kecil semua. Ya alhamdulillah ibu saya masih mengaku saya nggak sebagai anaknya. Ya boleh dibilang kasih makan lah saya gitu. Kasih makan. Udah pekerjaan nggak punya, keluarga hancur. Kalau orang bilang lu nggak gila aja udah syukur. Karena udah hancur semuanya. Udah nol sama sekali saya. Cuma yang saya selalu menjadi kuat hati batin saya tuh cuma itu aja. Saya harus mendekat kepada Allah. Jadi saya nggak mau menjauh, justru saya harus mendekat kepada Allah. Nah disitulah amaliyah itu saya baca, buku itu saya baca. Oh ini seperti ini. Walaupun saya nggak paham semuanya, cuma saya selalu, dalam batin saya begini. Ya Allah, saya mohon ingin mendekat kepadamu melalui amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini ya Allah, melalui guru mursyid saya Abah Aos. Ya Allah perkenankan ya Allah, doa-doa saya perkenankan ya Allah. Kalau memang Engkau matikan saya terima. Kalau Engkau memang mengizinkan saya untuk hidup hidup lagi, saya terima.
Setiap malam saya nggak pernah lepas sholat malam pada waktu itu. Nggak pernah lepas. Bahkan ini luar biasa pengalaman saya di saat saya mengamalkan sholawat Bani Hasyim. Tengah malam pada waktu itu sekitar jam 2:30. Saya Bani Hasyim, saya sambil menangis, saya Bani Hasyim. Cuma dalam pikiran saya, ya Allah, kok hidup saya seperti ini? Ya Allah, kok saya seperti ini? Apakah saya ini engkau hukum, ya Allah? Apakah saya ini engkau jauhin? Apa engkau enggak suka dengan saya? Seperti saya diuji seperti ini, seberat ini, ya Allah. Wah, saya udah berpikir mungkin saya ini banyak dosa, mungkin sehingga Allah menghukum saya seperti ini. Cuma ditepis lagi ada perasaan dalam hati, jangan begitu. Itu justru kamu sedang diuji, gitu. Sekuat apa? Karena tidak mungkin Allah menguji kamu kalau kamu tidak kuat. Betul. Pasti Allah kuat. Pasti kamu kuat. Sesuai dengan kadar yang kamu. Ya, saya yakin. Di saat saya berbani Hasyim, salawat Bani Hasyim, itu tiba-tiba ada dua sosok mendekat ke saya. Saya waktu itu sambil merem. Dua sosok, satu bercahaya, satu itu seperti mukanya Abah, wajahnya Abah, bukan seperti Abah. Iya, subhanallah. Abah. Jadi bergandengan mendekat ke saya. Cahaya ini tidak bicara, tapi ini saya yang bicara. Itu Rasulullah. Itu dalam keadaan memejamkan mata, namun tidak tidur, tapi sedang berzikir, sedang bersolawat. Itu saya nangis seperti nangis anak bayi minta tetek, minta susu. Sesegukan, merengek, sesegukan. Saya sampai nggak bisa napas, itu sesegukan melihat itu Rasulullah gitu dalam cahaya itu. Jadi ini Rasulullah, rasanya itu seperti nggak bisa diomong deh. Rasanya itu seperti itu gitu. Dua sosok cahaya ini terus mendekat gitu. Sampai akhirnya saking nggak kuatnya saya tersegukan, saya bangun gitu. Saya melek, langsung saya lihat, subhanallah. Apa benar ini Rasulullah yang datang? Didatangi oleh dua manusia suci yang tidak pernah membuat kesalahan. Rasulullah SAW yang notabene jangankan rohaninya, jasadiahnya saja bisa memberikan manfaat untuk kita sebagai umatnya. Subhanallah. Itu datang benar-benar dua sosok itu. Iya, dalam saat saya kalau Rasulullah cahaya dalam bentuk cahaya, tapi sosok pengersa Abah dalam wajahnya zahirnya, ya, zahirnya, ya, subhanallah. Ini salah satu pelajaran buat ikhwan akhwat dimanapun berada. Alhamdulillah, bentuk kesungguhan dalam mengamalkan, melestarikan di dalam riyadhah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuryalaya. Alhamdulillah, Pak Haji Hidayat ini bisa tertolong yang tadinya hanya sebatas tulang sama kentut, bahasanya tulang sama kulit, subhanallah bisa diangkat derajatnya. Hei kamu yang meninggalkan Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji sekarang bisa bangun. Selamat menyesal. Bukan berarti saya ngeledek, ini pelajaran buat semua akhwat dimanapun berada. Menilai seseorang bukan hanya di saat senang, tapi mendampingi seseorang suka dan dukanya kita bersama. Masih bersama kami Flash Channel Cager Bager. Jangan lupa dukungannya untuk Flash Channel Cager Bager. Dan terima kasih buat Pak Haji sudah bisa menyempatkan waktunya dan bisa berbagi kisah serta ilmunya kepada Flash Channel Cager Bager dan seluruh penonton dimanapun berada. Semoga apa yang diceritakan oleh Pak Haji tadi bisa menjadi bahan tarbiyah, bahan pendidikan untuk kita semua dimanapun berada. Masih bersama kami Flash Channel Cager Bager. Jangan lupa dukung kami lewat subscribe-nya, like-nya, komen-nya, and share-nya. Doakan kami bisa istiqomah dalam bentuk syiar sehingga manfaat untuk semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flash Channel Cager Bager, taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.